adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tentang jaring-jaring bangun bersama Desi dan juga Nur. Oke, jadi bangun pertama yang akan kita pelajari yaitu bangun kubus. Nah, sebelum belajar tentang jaring-jaring kubus, kita harus tahu nih unsur-unsur bangun kubus itu apa. Oke, jadi bangun kubus ini yang pertama memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, sisi apa saja? Ternyata ada, kita lihat sisi bawah dari bangun kubus itu ada sisi A, B, C, D. Kemudian sisi atas dari bangun kubus itu ada sisi E, F, G, H. Sisi samping kiri ada F, D, E, H. Kemudian sisi samping kanan ada sisi B, C, D, F. Sisi ada A, B, F, E, kemudian sisi bawah itu ada sisi B, C, G. Kemudian unsur yang kedua, bangun kubus ini semua sisinya sama dan sebangun. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, sebangun itu artinya memiliki perbandingan yang sama. Misalnya sisi bawah yaitu sisi A, B, C, D itu akan sebangun dengan sisi E, F, G, H karena memiliki perbandingan yang sama. Kemudian contoh lainnya sisi A, D, E atau sisi samping kiri itu bisa dikatakan sebangun dengan sisi samping atau sisi B, C, G, F. Kemudian unsur yang ketiga yaitu bangun kubus itu memiliki 12 rusuk dengan semua rusuk memiliki ukuran yang sama. Nah, rusuk itu bisa kita sebut juga sebagai pertemuan dua sisi atau tepiannya. Rusuk dari kubus sendiri ada rusuk AB, rusuk AD, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk F, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, dan juga rusuk yang lainnya. Kemudian bangun kubus itu memiliki 8 titik sudut. Titik sudut sendiri adalah pertemuan dua garis gitu. Jadi misalnya garis AB bertemu dengan garis BC itu bertemu di titik B. Kemudian garis AE bertemu dengan garis F itu bertemunya ada di titik sudut E. Jadi titik sudut dari kubus itu ada 8, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan juga titik A. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu adalah ketika kubus itu dibentangkan, dibuka atau dilebarkan, itu akan menjadi bangun datar. Jadi kubus ini kan bangun 3 dimensi. Kemudian saat dibuka itu menjadi bangun datar atau bangun 2 dimensi. Nah, kira-kira ada 11 pola gambar jaring kubus. Dan kalau misalnya mau dibayangkan, ini ada visualisasi videonya. Ini. Jadi kuncinya saat mau kira-kira gambar tersebut merupakan jaring-jaring kubus atau bukan, mungkin dari adik bisa dibayangkan dulu kira-kira kalau misalnya dibentuk, dilipat, kemudian dilem itu kira-kira jaring-jaring kubus atau bukan. Untuk slide-nya mungkin dari Kak Nur bisa ditunjukkan. Oke, sekarang untuk bangun ruang balok juga hampir sama dengan bangun ruang kubus tadi. Nah, di sini ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sama seperti kubus, jadi dia juga memiliki sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Nah, dalam hal ini, balok memiliki
juga memiliki sisi, yakni 6 sisi A, B, C, D, E, F, G, H, E, F, G, H, dan juga ada HE, kemudian B, C, F, G, terus ada D, C, G, H, A, B, E, F. Nah, di sini bentuk-bentuknya itu terdiri dari persegi panjang dan juga persegi. Persegi panjang itu misalnya yang A, B, D, F, dan juga yang bentuk persegi itu B, C, G, H. Selanjutnya rusuk. Nah, sama yang dijelaskan oleh KSD tadi, rusuk itu dia yang di sini yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi misalnya ada AB, kemudian CD, terus ada FE, GH, BF, CG, AE, dan DH. Nah, di sini rusuk-rusuk yang sejajar itu sangat panjang. Nah, sejajar itu maksudnya dia berhadapan. Jadi, seperti AD dengan BC, dia itu berhadapan, dia itu sejajar. Jadi, panjangnya sama. Begitu juga dengan AB dan CD, yang sejajar, yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut itu ya dia menghubungkan dua rusuk. Jadi di sini ada titik sudut A. Titik sudut A menghubungkan rusuk AB dan AD. Begitu juga dengan titik sudut B, dia menghubungkan rusuk AB dan BC. Memiliki 8 titik sudut, yaitu ada A, ada B, C, D, E, F, G, dan H. Sekarang jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu juga sama dengan kubus. Misalnya bangun ruang. Bangun ruang itu kan bentuknya dia 3 dimensi. Ada ruangnya. Nah, kalau jaring-jaring itu dia bentuknya 2 dimensi. Jaring-jaring balok, kita akan mendapatkan jaring-jaring balok apabila balok tersebut diiris atau kita gunting pada 3 buah rusuk alasnya dan atasnya, serta 1 buah rusuk tegaknya atau rusuk yang berdiri. Kemudian direbahkan atau dibaringkan sehingga menjadi bangun datar. Nah, bangun datar itulah yang kita sebut sebagai jaring-jaring. Nah, di layar adik-adik di sini ada gambar jaring-jaring balok, macam-macam jaring-jaring balok, ada 6 macam. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah video atau gambarannya. Jadi adik-adik bisa bayangin kalau misalnya balok itu kita buka. Nah, oke. Selain dari kubus dan balok tadi, juga sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis bangun ruang yang lain. Nah, di sini kakak tampilkan 2 bangun ruang, yakni ada kerucut dan juga tabung. Nah, kerucut itu dia terdiri atas buah alas yang berbentuk lingkaran dan juga ada selimutnya. Selimutnya itu mirip seperti segitiga, tapi bukan segitiga. Kemudian juga ada tabung. Nah, tabung itu terdiri dari alas dan juga tutup. Nah, alas dan tutupnya ini berbentuk lingkaran seperti yang ada pada gambar. Kemudian juga ada selimutnya. Selimutnya itulah dia yang berbentuk persegi panjang. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, jaring-jaring untuk mendapatkan jaring-jaringnya, bangun kerucut dan tabung ini bisa kita iris sehingga mendapatkan jaring-jaring seperti yang ada pada gambar. Dan di sini tabung bisa kita lihat terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan juga selimutnya. Begitu juga dengan kerucut yang ada alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya. Nah, untuk pembelajaran kelas matematika ini sepertinya sudah cukup sampai di sini ya. Semoga adik-adik semua paham. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke kakak Pati masing-masing ya. Sampai jumpa.